171 perundingan. Terjadi keheningan yang hebat di ruangan itu setelah pertanyaan Mariposa. He Huyan dan Valkyria menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sejak pil 5 siklus pertama kali diperkenalkan, mereka telah mencari petunjuk tentang siapa penjual atau pembuatnya. Namun, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Mungkinkah pemain di hadapan mereka adalah orang yang sama di balik pil 5 cycles yang dijual di rumah lelang? Jika demikian, maka ini akan menjadi peluang besar bagi guild mereka. Oh, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku seorang apoteker tingkat 3? Aku bisa saja menjualnya untuk orang lain atau melalui cara rahasia lainnya. Izroth menanggapi dengan nada suara riang. Saya juga sudah memikirkannya, tetapi saya percaya pada insting saya dan insting itu mengatakan bahwa Anda adalah pencipta dan penjualnya. Anda tidak hanya memberi kami 3 pil secara cuma-cuma di alam dogma yang kacau, tetapi saya juga sulit mempercayai orang seperti Anda mau melakukan pekerjaan orang lain. Kata Mariposa. Dia kemudian melanjutkan, meskipun mungkin saja kau punya cara rahasia lain untuk mendapatkan pil itu juga tidak masalah. Meskipun, aku harus mengakui bahwa itu adalah penjelasan yang paling logis. Lagi pula, apoteker tingkat 3 tampaknya agak mengada-ada. Sejujurnya, Izroth tidak punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya sebagai apoteker tingkat 3. Ia tidak takut pada orang-orang yang berniat jahat dan percaya diri dalam menjaga dirinya sendiri. Izroth hanya ingin tahu tentang hal lain. Kau benar-benar kakak perempuannya Ziyi, kata Izroth sambil membuka antarmuka sistemnya sebentar sebelum menutupnya beberapa saat kemudian. Saya anggap itu sebagai pujian yang luar biasa, jawab Mariposa sambil tersenyum. Kau benar, aku seorang apoteker tingkat 3, kata Izroth. Semua orang tercengang dan gembira pada saat yang sama ketika mereka mendengar konfirmasi Izroth. Jika apa yang dikatakannya benar, maka mereka sedang melihat seseorang dengan potensi menjadi sangat kaya dan kesempatan untuk menjalin hubungan dengannya. Namun, He Huyan tidak terlalu bersemangat dulu karena ada satu hal yang perlu dia verifikasi terlebih dahulu. Kalau Anda tidak keberatan, bolehkah saya menunjukkan lencana profesi Anda? Tanya He Huyan dengan nada suara lembut dan sopan. He Huyan, benar, ini seharusnya bisa menyingkirkan semua masalah. Kata Izroth sambil mengeluarkan lencana yang diterimanya dari serikat apoteker dari inventarisnya. Dia tidak tersinggung ketika He Huyan meminta bukti, lagi pula, dia akan lebih khawatir dengan ketidakmampuan Sleeping Gardenia jika mereka mempercayai kata-katanya begitu saja. Setelah dia memverifikasi identitasnya sebagai apoteker tingkat 3, Izroth mengembalikan lencananya ke inventarisnya. Terima kasih, ucap He Huyan lembut sambil membungkukkan badan kecil ke arah Izroth. Mariposa menyeringai lebar yang tidak bisa dihapusnya. Meskipun dia mempercayai instingnya dan kata-kata Izroth, akan selalu menyenangkan untuk memiliki bukti yang pasti dan tidak perlu diragukan. Namun, dia segera berdeham dan kembali mengendalikan dirinya. Sekarang setelah dia tahu pasti bahwa Izroth adalah apoteker kelas 3 yang dirumorkan, Mariposa memutuskan untuk beralih ke alasan utama dia meminta Izroth untuk bertemu dengannya. Semuanya, saya rasa saya tidak perlu mengatakan ini kepada kalian semua, tetapi apa yang telah kalian dengar atau akan kalian dengar di ruangan ini hari ini akan tetap di sini. Jika saya menemukan seseorang yang melanggar aturan ini, maka akan ada hukuman berat yang ditetapkan. Valkyria, saya harap kalian dan Lotus Guard tetap menangani masalah ini. Mariposa berkata dengan serius. Dimengerti, Valkyria menjawab sambil menyapukan pandangannya yang tajam ke seluruh ruangan. Tidak perlu repot-repot, bukannya aku sengaja merahasiakannya, ucap Izroth sambil menggelengkan kepala dalam hati setelah melihat suasana menjadi berat. Dia tidak punya alasan untuk memberitahu seseorang dan tidak ada yang pernah bertanya langsung kepadanya. Maafkan saya, kita bahkan belum mulai membahas masalah ini dan saya sudah terlalu terburu-buru. Namun, jika kita mencapai kesepakatan, maka penting bagi saya untuk merahasiakan identitas Anda sedikit lebih lama. Anda harus memaafkan keegoisan saya. Mariposa berkata sambil kembali ke mode pemimpin guildnya. Begitu ya, kalau begitu, aku tidak keberatan. Kurasa perjanjian yang kau bicarakan itu ada hubungannya dengan pil 5 siklus, benar? Kata Izroth. Mariposa mengangguk, ya, alasan utama saya meminta Anda ke sini adalah untuk membahas pembelian pil 5 cycles langsung dari Anda. Namun, itu hanya sebagian alasannya.
Saya juga ingin membuat kontrak dengan Anda sebagai apoteker untuk Sleeping Gardenia saya. Sebuah kontrak. Izrod sedikit mengernyit untuk menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap sebuah kontrak. Pertama, menjadi seorang apoteker hanyalah cara baginya untuk mendapatkan penghasilan yang stabil. Kedua, ia tidak ingin terikat oleh kontrak dengan satu guild dan menghabiskan waktunya membuat pil sepanjang hari. Tujuan Izrod bukanlah menjadi apoteker terbaik di RML, melainkan menjadi pemain nomor 1. Profesi apoteker pada dasarnya hanyalah hobi baginya dan ia tidak berencana untuk menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk hal itu. Mariposa bergegas menjelaskan setelah melihat Izrod tampak menentang gagasan itu. Dia tahu Izrod bukanlah orang yang akan membiarkan dirinya terikat dan terikat kontrak. Namun, dia punya rencana yang menurutnya akan menguntungkan mereka berdua. Izinkan saya menjelaskannya sebentar sebelum Anda menolak tawaran saya. Jika apa yang saya katakan tidak menarik minat Anda, maka saya tidak akan membahas kontrak itu lagi. Tidak apa-apa, kata Mariposa. Sayang sekali kalau aku tidak mendengarkanmu setelah datang sejauh ini. Jawab Izrod. Mariposa memandang ke arah He Huyan seolah memberinya sinyal untuk memulai. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda, saya harap Anda tidak akan kesulitan menjawabnya. Pertama, bolehkah saya tahu berapa banyak pil 5 siklus yang Anda miliki saat ini? Selain itu, berapa banyak yang dapat Anda buat setiap hari? Tentu saja, dengan menggunakan jam dalam permainan saat ini. Tanya He Huyan. Saat ini saya punya 600 pil. Mengenai pertanyaan Anda yang lain, saya bisa membuat sekitar 300 pil sehari. Namun, untuk memproduksi pil 5 cycles sebanyak itu akan sangat memakan waktu. Oleh karena itu, batas rata-rata laju produksi saya adalah sekitar 150 pil per hari. Izrod menjawab. Tentu saja, jika Izrod serius dan memiliki cukup sumber daya, ia dapat dengan mudah membuat lebih dari 10.000 pil dalam sehari. Meskipun keahlian Izrod bukanlah menjadi pedagang atau hal yang berhubungan dengan itu, ia bahkan tahu bahwa jika ia ingin pil 5 siklus tetap bernilai, ia harus berhati-hati. Jika menyangkut jumlah yang bisa ia dapatkan dengan mudah, lebih aman untuk membiarkannya pada nilai yang lebih rendah untuk saat ini dan menaikkannya secara perlahan seiring waktu. Ini tidak hanya akan memberinya banyak ruang bernapas, tetapi juga akan berfungsi sebagai pengingat bahwa pil tersebut sangat terbatas. Mariposa dan He Huyan tidak kesulitan mempercayai perkataan Izrod. Lagi pula, mereka tidak tahu betapa sulitnya membuat pil tingkat 3. Namun, mereka tahu betapa sulitnya bagi seorang apoteker untuk mencapai peringkat tingkat 2 dan membuat pil tingkat 2 sebanyak itu dalam sehari. 150 pil sebenarnya jauh di atas ekspektasi mereka karena mereka berharap paling banyak hanya 50 pil sehari. Jadi, pada akhirnya, semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Namun yang tidak mereka duga adalah jumlah pil yang saat ini dimiliki Izrod. 600 pil, kata Mariposa dengan suara penuh keterkejutan saat ia melompat berdiri dan membungkuk di atas meja. Mereka hanya berhasil mengambil 11 pil saat terakhir kali mereka berada di rumah lelang menurut laporan yang ia terima. Sekarang, Izrod mengatakan bahwa dia diam-diam menyimpan 600 pil di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? He Huyan berdeham beberapa kali sambil menyentuh lembut Mariposa. Valkyria menepuk jidatnya sambil perlahan menggelengkan kepalanya melihat reaksi Mariposa. Namun, dia bisa mengerti mengapa Mariposa begitu terkejut. 600 pil lebih dari cukup untuk menghabisi seluruh Lotus Guard dan banyak anggota utama Sleeping Gardenia. Mariposa duduk kembali dan berpura-pura berdeham saat semburat merah muda muncul di pipinya. Dia sedikit malu dengan reaksinya yang berlebihan. Namun, 600 pil itu harganya 50 kali lipat lebih mahal dari yang mereka terima dari rumah lelang. Sekarang dia benar-benar termotivasi agar negosiasi ini berhasil, berapapun biayanya. Pasti sangat melelahkan bagimu untuk mengumpulkan sumber daya, membuat pil, dan kemudian menjualnya sendiri. Pertama-tama aku ingin membahas pil yang kamu miliki. Kami ingin membeli semua 600 pil dengan harga tetap 25 koin emas per pil, kata He Huyan. Ia kemudian melanjutkan, tidak hanya itu, kami juga ingin menyediakan sumber daya yang Anda butuhkan untuk membuat pil tersebut, asalkan sesuai dengan kemampuan kami. Sebagai balasannya, jika Anda menemukan pil baru, hubungi kami terlebih dahulu agar kami berkesempatan untuk membelinya dengan harga yang wajar. Juga,
Jika kita berdua mencapai kesepakatan dan kita menjadi penyedia utama sumber daya Anda, kami meminta agar pil apapun yang dijual ke Sleeping Gardenia akan dihargai 30% dari nilai pasarnya. He Huyan menjelaskan beberapa detail kecil lainnya tetapi membuat gambaran keseluruhan menjadi jelas bagi Izrod. Tentu saja, jika Anda bersedia menjual resep dan metodenya kepada kami dapat menawarkan Anda sejumlah 100.000 koin emas sekaligus. Ini juga termasuk hak eksklusif untuk menjual pil tersebut, kata Mariposa. Anggota Sleeping Gardenia yang ada di dekatnya yang mendengar tawaran itu tercengang. 100.000 koin emas. Dengan nilai tukar saat ini, itu lebih dari 84 juta RMB. Izrod akan segera menjadi jutawan. Namun, apakah resepnya benar-benar bernilai 100.000 koin emas? Izrod duduk diam dan mendengarkan usulan tersebut. Mengenai tawaran 100.000 koin emas, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Meskipun 100.000 koin emas mungkin tampak banyak, pada akhirnya, itu tidak mungkin sebanding dengan nilai sebenarnya dari pil 5 siklus. Ada ratusan juta pemain dalam RML. Jika sebagian kecil saja dari pemain tersebut membayar pil 5 cycles, jumlah koin emasnya akan dengan mudah mencapai jutaan. Sebagai perbandingan, 100.000 koin emas pada akhirnya hanyalah setetes air di lautan. Saya harus menolak tawaran untuk menjual resep tersebut, tetapi saya tidak sepenuhnya menentang tawaran lainnya. Namun, perlu ada beberapa aturan dasar dan beberapa detail yang perlu dikerjakan pada tingkat yang lebih teknis, kata Izrod. Bagus, He Huyan dan saya akan dengan senang hati merangkum poin-poin penting untuk Anda, kata Mariposa dengan suasana hati yang baik. Namun, Izrod menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, hal-hal seperti itu bukan keahlianku. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk memanggil orang lain untuk membantu dalam masalah ini. Mariposa berkedip beberapa kali. Mungkinkah Izrod sudah punya pasangan lain? Jika ya, mereka mungkin perlu mengevaluasi ulang beberapa hal. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Siapa nama pemain mereka? Saya akan menambahkan mereka ke daftar tamu agar mereka bergabung dengan kami, kata Mariposa. Aku rasa hal semacam itu tidak akan diperlukan. Izrod menanggapi, yang membuat Mariposa tampak sedikit bingung. Beberapa detik kemudian, seseorang memasuki ruangan yang menyebabkan mata semua orang terfokus ke pintu. Namun, ketika Mariposa melihat orang yang memasuki ruangan, dia benar-benar rileks dan bahkan tampak lebih bersemangat. Orang yang memasuki ruangan itu tidak lain adalah Ziyi. Izrod, kakak, apa yang terjadi? Tanya Ziyi sambil melihat sekeliling ruangan dan menyadari bahwa suasananya tampak sedikit tegang. 172 lidah perak Ziyi yang tak tergoyahkan. Setelah kembali ke Amaharpe dari alam dogma yang kacau, Ziyi memutuskan untuk keluar dan beristirahat sejenak. Ketika dia kembali masuk, dia sedikit tertekan karena tidak diberitahu tentang akses ke perpustakaan Istana Amaharpe. Dia pergi untuk mengklaim hadiahnya dari pusat acara dan dipenuhi kegembiraan saat menemukan salah satu hadiahnya, sebuah gelar. Bukan sembarang gelar, tetapi gelar yang disebut pembela Amaharpe yang memberinya akses ke Istana Amaharpe dan perpustakaannya. Itu adalah salah satu hadiah karena menempati posisi pertama di bagian party dari acara pelindung Amaharpe. Izrod tidak menerima gelar ini karena gelarnya sama dengan pelindung Amaharpe miliknya, kecuali ada satu perbedaan utama. Mereka yang memiliki gelar pembela Amaharpe tidak diperbolehkan memiliki properti apapun di Amaharpe. Ziyi sedang berada di dalam perpustakaan Istana Amaharpe, tenggelam dalam lautan pengetahuan baru yang tampaknya tak berujung ketika dia menerima pesan dari Izrod. Jika itu orang lain, dia akan mengabaikannya, namun, Ziyi tahu bahwa jika bukan karena Izrod, dia tidak akan bisa sampai di tempat ini. Hal lain yang membuatnya penasaran adalah kenyataan bahwa ia familiar dengan koordinat yang dikirim Izrod kepadanya. Koordinat tersebut sama dengan markas sementara Sleeping Gardenia, serikat yang dipimpin oleh kakak perempuannya. Izrod tidak menyertakan terlalu banyak detail dalam pesan yang dikirimnya. Ziyi mengerti betapa keras kepala dan tak kenal ampunnya kakak perempuannya itu agar keinginannya terpenuhi, jadi dia pun bergegas menghampiri. Mata Mariposa berbinar saat melihat Ziyi. Tepat saat dia hendak berdiri dan menghampirinya, dia tiba-tiba didorong oleh Valkyria. Pemimpin serikat, Valkyria berkata dengan nada tegas sambil menatap Mariposa dengan penuh arti, seolah mengingatkannya akan pentingnya potensi kemitraan ini bagi serikat mereka, dan juga posisinya di serikat.
Mariposa sedikit cemberut sambil mengendalikan diri dan dengan enggan tetap duduk. Valkyria mendesah dalam hati saat menyadari suasana hati Mariposa tampak agak masam saat dia duduk di sana seperti anak kecil yang baru saja dimarahi. Namun, sudah menjadi tugasnya sebagai komandan Lotus Guard untuk mengutamakan kepentingan serikat di atas segalanya. Meskipun Ziyi adalah adik perempuan pemimpin serikat mereka, pada akhirnya, dia bukanlah anggota resmi Sleeping Gardenia. Tepat saat Valkyria hendak memberitahu Ziyi bahwa mereka sedang melakukan urusan resmi, dia mendengar suara terdengar di seberangnya. Saya meminta dia untuk bergabung dengan kita di sini. Saya harap tidak akan terlalu merepotkan, kata Izrod dengan ekspresi riang di wajahnya. Mariposa, He Huyan, dan Valkyria menunjukkan ekspresi bingung di wajah mereka. Dialah yang memanggil Ziyi ke sini. Ada 3 alasan mengapa Izrod meminta Ziyi untuk bergabung dengannya di pertemuan ini. Alasan pertama adalah karena ia merasa hal seperti ini cocok untuk seseorang seperti Ziyi. Alasan kedua adalah fakta bahwa Mariposa memiliki rasa simpati pada adik perempuannya yang berarti bahwa kehadirannya dapat membuatnya menerima tawaran terbaik. Alasan terakhir lebih merupakan ujian bagi Ziyi. Izrod ingin tahu bagaimana dia akan menghadapi orang-orang dekatnya saat mereka berseberangan. Sebenarnya, Izrod tahu apa yang mungkin dilakukan Ziyi, tetapi dia masih harus benar-benar yakin. Kalau begitu, Ziyi sangat dipersilakan untuk bergabung dengan kita, ucap Valkyria sambil memberi isyarat kecil agar Ziyi ikut dan duduk bersama mereka. Selama perjalanannya, Izrod sudah mulai mengirimkan informasi dan perincian mengenai rangkaian kejadian terkini, serta apa yang ingin dicapainya. Mengingat kemampuan Ziyi untuk membaca cepat dan mengingat informasi, dia tidak kesulitan memahami apa yang sedang terjadi. Namun, dia cukup terkejut karena Izrod memilihnya dari sekian banyak orang untuk mewakilinya. Bukankah dia takut bahwa dia diam-diam akan berpihak pada kakak perempuannya? Tentu saja, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu karena moralnya, tetapi Izrod tetap mengambil risiko dengan mengajukan permintaan besar seperti itu padanya. Ziyi berutang pada Izrod bukan hanya karena ia dapat mengakses perpustakaan di Istana Amaharpe, tetapi juga karena ia memilih untuk menyelamatkannya dari penghapusan eksistensi dengan mengklaim peralatan legendaris. Ziyi memutuskan bahwa ia pasti akan menemukan cara untuk membayar Izrod, dan ini adalah kesempatannya untuk melakukannya. Ziyi duduk di meja sebelah Izrod. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap 3 orang di depannya. Hanya karena mereka punya masa lalu bersama bukan berarti dia berencana bersikap santai. Mariposa terkejut saat melihat keseriusan Ziyi menanggapi situasi ini. Sebagian dirinya merasa sedih, tetapi sebagian lainnya merasa bangga karena adik perempuannya telah memilih jalannya sendiri. Mariposa menegakkan tubuhnya dan menatap Ziyi. Karena adik perempuannya tampak serius dalam masalah ini, maka dia tidak akan bersikap tidak hormat padanya dengan bersikap lunak padanya. Ziyi melirik Izrod yang mengangguk kecil sebagai balasan. Dia lalu mengalihkan perhatiannya ke Mariposa. Harus kukatakan, kalian semua tampaknya menganggap enteng ini dan sama sekali tidak tulus. Menawarkan 100.000 koin emas untuk resep yang berpotensi menghasilkan puluhan atau bahkan ratusan juta koin emas. Belum lagi, kalian bahkan tidak menawarkan ekuitas apapun. Paling banter, tawaran itu bisa dianggap lelucon. Apa kalian menganggap Izrod bodoh? Kata Ziyi tegas. Dia kemudian melanjutkan, dan kau, bagaimana kau bisa mengajukan syarat-syarat yang tidak masuk akal seperti itu? Meskipun aku mengakui bahwa 25 koin emas per pil untuk 600 pil adalah tawaran yang lebih dari wajar, 2 hal lainnya yang menjadi masalah bagiku. Kita berdua tahu bahwa Izrod pasti akan menjadi apoteker papan atas di RML. Memberinya sumber daya dan meminta posisi prioritas pada pil baru, serta harga beli sebesar 30% dari nilai pasar bukanlah tawaran yang buruk. Tetapi Anda bahkan tidak mau repot-repot mengumpulkan informasi tentang seberapa sulitnya pil tersebut dibuat. Pada akhirnya, Izrod saat ini adalah apoteker nomor 1 di RML dan guild manapun akan dengan senang hati melakukan apapun untuk berhubungan dengannya. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat Anda tawarkan yang menghentikan kami untuk bangkit dan keluar dari tempat ini saat ini juga? Ziyi berbicara dalam satu tarikan napas dan membuat semua orang di meja terdiam. Apakah ini benar-benar Ziyi yang mereka kenal? Ini adalah sisi dirinya yang tidak mereka ketahui. Namun, itu sangat masuk akal mengingat siapa kakak perempuannya. Baiklah,
saya minta maaf jika tawaran saya tidak tulus. Hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah menimbulkan kesalahpahaman. Mariposa berkata dengan suara tenang dan mantap. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Mariposa sambil menggenggam kedua tangannya dengan penuh perhatian. Kami bisa memberimu resep pil dan hak eksklusif untuk menjualnya. Sebagai gantinya, kami ingin 1 juta koin emas dan 10% dari semua keuntungan yang diperoleh dari penjualan pil 5 Cycles. Ziyi berkata dengan santai. Konyol, He Huyan dan Valkyria sama-sama berdiri. Mereka marah karena Ziyi menganggap itu sebagai kesepakatan yang adil. 1 juta koin emas. Itu hampir 1 miliar RMB dengan nilai tukar saat ini. Tidak hanya itu, dia juga meminta 10% dari semua keuntungan yang diperoleh dari penjualan pil. Baru saja beberapa saat yang lalu dia mengatakan tawarannya tidak tulus, lalu ini dianggap sebagai apa? Oh, seperti dugaanku, dia memang punya bakat untuk ini. Izrod tidak berniat ikut campur dan hanya duduk diam membiarkan Ziyi menangani semuanya. Saat dia berbicara dengan mereka, tidak ada yang tampak gelisah dan mereka semua menyembunyikan niat mereka dengan cukup baik. Namun, hanya dalam beberapa saat, Ziyi sudah mendapat reaksi dari mereka. Kau menuduh kami menganggap Izrod bodoh, apakah sekarang kau menganggap kami bodoh? Kata Mariposa dengan ekspresi serius di wajahnya. Bahkan jika dia ingin mengambil 1 juta koin emas, itu tidak akan mungkin dengan anggaran serikat mereka saat ini. Ziyi tidak pernah serius mempertimbangkan untuk menjual resep pil itu sejak awal. Dia hanya mengajukan tawaran itu sebagai cara untuk menunjukkan pendiriannya tentang masalah itu. Niatnya terbaca dengan jelas. Kalau begitu, karena itu tidak mungkin, mari kita fokus pada kesepakatan yang sebenarnya. Sleeping Gardenia akan membayar 80.000 koin emas di muka untuk hak pembelian prioritas pertama pil 5 siklus dan pil baru apapun yang dibuat Izrod selama 3 hari pertama dari tanggal peluncuran resminya. Kata Ziyi. Dia kemudian melanjutkan, Sleeping Gardenia akan menjadi penyedia utama sumber daya bagi Izrod dan Izrod akan datang ke Sleeping Gardenia terlebih dahulu untuk semua kebutuhan sumber daya yang melebihi jumlah 100 unit. Pil apapun yang dijual ke Sleeping Gardenia yang mereka sediakan sumber dayanya akan dijual dengan harga 30% dari nilai pasarnya. Sebagai balasannya, Izrod berjanji untuk membuat minimal 200 pil 5 Cycles setiap hari dan tidak menjualnya di rumah lelang dan langsung ke guild lain. Izrod juga akan memberikan 10% dari semua penghasilan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya untuk pembuatan pil yang disediakan oleh Sleeping Gardenia. Ziyi, kau terlalu kejam, adikku yang manis. Ucap Mariposa sambil menyipitkan matanya. Tentunya kau tahu bahwa kami tidak dapat menerima persyaratan yang tidak adil seperti itu. He Huyan berkata sambil mengerutkan alisnya. Mereka akan dirugikan dalam kesepakatan seperti itu. Bahkan jika Izrod adalah apoteker tingkat 3, mungkin pil 5 siklus akan menjadi satu-satunya pil yang dapat ia buat untuk sementara waktu. Jika mereka terikat dalam perjanjian jangka panjang dan dia tidak memberikan pil tambahan, maka investasi awal mereka sejumlah 80.000 koin emas akan sia-sia. He Huyan benar juga, Izrod, tentu saja kau tidak setuju dengan apa yang diminta Ziyi dari kita. Tanya Valkyria sambil menoleh ke arah Izrod yang sedari tadi terdiam. Kata-kata Ziyi adalah kata-kataku sendiri. Izrod menjawab tanpa ragu. Valkyria mengerutkan kening, kami ingin mencapai kesepakatan yang tepat, tetapi apa yang kau minta terlalu berlebihan, Ziyi. Valkyria menggelengkan kepalanya sambil duduk kembali. Apakah itu yang benar-benar kau yakini? Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk mengeluarkan semua orang kecuali orang-orang di meja ini dari ruangan ini. Apa yang akan kami bagikan kepadamu, penting untuk tetap menjadi rahasia dengan cara apapun. Ziyi berkata dengan tekad yang tidak goyah. Semua orang di sini bisa dipercaya. Kenapa kau tepat saat Valkyria hendak menyuarakan ketidaksenangannya? Mariposa menyela. Tidak apa-apa. Semuanya, silakan tinggalkan gedung ini sampai kita selesai berdiskusi. Mariposa memerintahkan. Meskipun para anggota Sleeping Gardenia kecewa karena mereka tidak dapat mendengarkan sisa pembicaraan, mereka tidak akan melanggar perintah langsung dari pemimpin serikat mereka. Beberapa saat kemudian, hanya tersisa 5 orang di dalam ruangan itu. Izrod, Ziyi, Mariposa, He Huyan, dan Valkyria. Setelah orang terakhir meninggalkan ruangan, Ziyi akhirnya berbicara,
apa yang akan kamu lihat tidak akan meninggalkan ruangan ini. Setuju. Tentu saja semua orang tidak mempermasalahkan permintaan itu dan menyetujuinya tanpa masalah. Izrod, Ziyi mengangguk kecil saat Izrod mengeluarkan sebuah item dari inventarisnya. Ketika barang itu meninggalkan inventarisnya, semua orang memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bagaimana ini mungkin? Mata Mariposa membelalak kaget karena dia tidak berani mempercayai apa yang ada di depan matanya. 173 kepercayaan adalah sesuatu yang harus diperoleh, bukan diberikan dengan cuma-cuma. Mariposa, Valkyria, dan He Huyan sama-sama kehilangan kata-kata setelah Izrod mengeluarkan barang itu dari inventarisnya. Sejujurnya, bahkan Ziyi tercengang ketika Izrod pertama kali memberitahunya. Namun, bahkan melihatnya sekarang, itu masih sesuatu yang sulit diterima. Meskipun saya tidak mempunyai rencana untuk menjualnya saat ini, itu masih dapat menguntungkan saya. Ketika Izrod mengeluarkan benda itu dari inventarisnya, aroma obat yang kuat tercium di seluruh ruangan. Hanya dengan menghirupnya, seseorang akan merasa sangat berenergi dan penuh kehidupan. Jika aromanya saja sudah cukup untuk menimbulkan sensasi ini, maka seberapa kuatkah benda itu sebenarnya? Izrod memegang pil merah tua di tangannya yang diselimuti aura kuning samar. Hanya dengan melihatnya saja, orang bisa tahu bahwa itu jelas bukan pil kelas 1 atau 2. Pil merah tua di tangan Izrod disebut pil 2 ekstremitas matahari. Itu adalah pil yang diciptakan Izrod saat ia berada di gedung apotek saat ia bereksperimen dengan bahan-bahan baru yang diperolehnya. Sayang sekali saya tidak dapat menemukan pengganti yang lebih kuat untuk salah satu bahan utamanya. Kalau tidak, saya mungkin dapat membuat pil 3 ekstremitas matahari. Ada cacat mendasar yang sangat besar pada pil 2 ekstremitas matahari yang hanya diperbaiki dalam versi pil 3 ekstremitas matahari. Inilah alasan utama Izrod tidak akan menggunakannya kecuali dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Akan tetapi, Izrod tahu bahwa sekalipun ia memiliki bahan-bahan yang tepat, ia tidak akan mampu membuat pil 3 ekstremitas matahari karena inti api yang dimilikinya lemah. Aku harus menemukan inti api yang cocok untuk kuali abisal gelapku jika aku ingin maju lebih jauh di jalur seorang apoteker. Nama, pil 2 ekstremitas matahari 3. Peringkat, kelas 3. Penggunaan, pengguna yang mengonsumsi pil ini akan memperoleh keterampilan pasif, Solar Extremity, untuk sementara waktu selama 1 menit. Pil ini tidak akan memberikan efek apapun jika dikonsumsi lagi dalam jangka waktu 1 jam. Solar Extremity, mendapatkan plus 100% untuk semua statistik ofensif. Semua statistik defensif dikurangi 100% dan semua kerusakan yang diterima dari semua sumber ditingkatkan plus 100%. Semua statistik dikurangi 50% selama 30 detik setelah efeknya hilang. Catatan khusus, mengonsumsi pil ini lebih dari sekali tidak akan memberikan efek tambahan apapun saat efeknya aktif. Pil yang benar-benar ampuh. Meskipun efek sampingnya agak mengerikan, jika digunakan dengan benar, pil itu dapat mengubah seluruh hasil pertempuran. Belum lagi berbagai kemungkinan lain dari pil itu. Jika kita punya pil itu, maka tidak ada guild lain yang bisa bersaing dengan kita untuk mendapatkan kesempatan pertama menyelesaikan Dungeon dan menyelesaikan misi. Valkyria berkata dengan suara rendah. Salah satu cara utama guild papan atas menunjukkan dominasi mereka, menarik perhatian pemain baru, dan menarik lebih banyak sponsor di awal RML adalah seberapa baik mereka tampil di Dungeon dan event. Ini tidak dapat dihindari, setidaknya sampai mereka mencapai tahap PvP dalam permainan. Pada saat itu, kesenjangan keterampilan antara guild papan atas dan guild lain akan terlihat jelas. He Huyan tampak berpikir keras saat memeriksa pil 2 ekstremitas matahari di tangan Izrod. Saat ini, anggota cabang apoteker Sleeping Gardenia masih duduk di peringkat 1. Sejauh ini, hanya satu anggota yang berhasil mencapai peringkat 2 yang menjadi alasan untuk perayaan besar. Akan tetapi, meskipun mereka berada di peringkat apoteker tingkat 2, mereka telah menginvestasikan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan satu resep pil tingkat 2. Namun, mungkin butuh beberapa hari atau bahkan minggu hingga mereka menemukan resep tingkat 2 lainnya. Guild papan atas lainnya seharusnya berada dalam situasi yang sama seperti mereka. Faktanya, jumlah apoteker kelas 2 yang diketahui di RML saat ini dapat dihitung dengan jari saja. Sekarang, Izrod telah datang ke hadapan mereka dengan bukan hanya 1, tetapi 2 pil kelas 3.
Satu pil bisa dianggap sebagai keberuntungan. Namun, peluang Izrod membuat 2 pil tingkat 3 dengan hanya keberuntungan sebagai dasarnya sangat kecil. Mariposa memiliki banyak sekali pikiran yang berkecamuk di benaknya saat ini. Ketika pertama kali mengetahui Izrod berada di urutan pertama dalam acara tersebut sementara ia seharusnya berada di alam dogma yang kacau, ia sudah merasa takjub. Namun, bagaimana seseorang bisa meraih juara pertama di acara besar, menyelesaikan misi peringkat SS, dan masih berhasil menemukan waktu untuk menjadi apoteker terbaik di RML? Mariposa yakin bahwa Izrod adalah pemain papan atas setelah interaksi singkat mereka di dalam Chaotic Dogma Realm. Namun, saat itu dia tidak tahu seberapa besar dia meremehkan Izrod. Dia bukan monster biasa, dia adalah monster di antara monster. Saat itu juga ia memutuskan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, ia harus menemukan cara untuk menjaga hubungan baik dengan Izrod. Mariposa percaya bahwa hanya akan ada keuntungan, bukan kerugian, jika ia melakukan itu. Izrod mengembalikan pil 2 ekstremitas matahari ke inventarisnya saat aroma obat yang kuat di atmosfer menghilang. Tidak ada apa-apa selain keheningan di ruangan itu sampai Ziyi memecah keheningan dengan kata-katanya berikutnya yang tampaknya menyadarkan semua orang dari pikiran mendalam mereka. Saat ini, pil 2 ekstremitas matahari tidak dijual. Namun, itu seharusnya cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya kami dalam transaksi ini. Sebagai bentuk itikat baik, kami telah memutuskan untuk menjual 600 pil 5 siklus kepada Anda dengan harga tetap 25 koin emas per pil seperti yang Anda minta sebelumnya. Tentu saja, ketentuan kami yang disebutkan di atas masih berlaku. Ziyi berkata dengan tenang. He Huiyan. Mariposa melirik ke arah He Huiyan yang saat ini ibu jari dan jari telunjuknya diletakkan di dagunya. Sebagai pemimpin serikat, Mariposa jelas akan memiliki keputusan akhir, namun, seorang pemimpin yang baik tidak mengabaikan orang-orang yang mereka percayai. Jika Mariposa tidak percaya He Huiyan cukup kompeten dan terampil untuk menangani posisi penasihat keuangan, dia tidak akan pernah menugaskannya. He Huiyan terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ia menggelengkan kepalanya tak berdaya sambil berkata, sejujurnya, kita harus bersyukur karena kita adalah guild pertama yang mereka putuskan untuk bertemu. Jujur saja, kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Jika kita tidak memanfaatkannya, guild papan atas lainnya tidak akan ragu melakukannya. Mariposa sampai pada kesimpulan yang sama dengan He Huiyan. Jika mereka mengizinkan guild papan atas lain untuk memiliki akses prioritas ke persediaan pil Izrod, maka dia yakin akan tiba saatnya dia menyesali perbuatannya. Mariposa tersenyum tak berdaya sambil berkata dengan nada bercanda, siapa yang mengira kalau akulah penyebab Gardenia tidurku diganggu. Dia menoleh ke arah Ziyi yang duduk di seberang meja darinya. He Huiyan, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mengumpulkan dana? Tanya Mariposa. Jika saya mulai sekarang, saya akan membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk melakukan penyesuaian yang tepat. Namun, akan sulit untuk menyisihkan dana dalam waktu dekat untuk pembelian yang tidak terduga. He Huiyan menjawab. Kami menerima persyaratan Anda, namun, 95.000 koin emas adalah jumlah yang besar untuk diberikan dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, kami akan membayar penuh 15.000 koin emas untuk 600 pil sekarang juga beserta tambahan 10.000 koin emas sebagai pembayaran awal kecil untuk 80.000 koin emas. Apakah ini dapat diterima? Kata Mariposa. Ziyi melirik ke arah Izrod yang mengangguk kecil untuk menunjukkan persetujuannya. Baiklah, jawab Ziyi. Mulailah sekarang, He Huiyan. Jika kamu membutuhkan dana tambahan, beritahu aku dan aku akan menambahkannya dari rekening pribadiku. Sementara itu, aku akan mengerjakan dan menguraikan kontrak resmi untuk dipresentasikan, kata Mariposa. Baiklah, saya akan segera mengurusnya. Permisi, ucap He Huiyan sambil berdiri dan membungkuk sopan kepada semua orang sebelum lock off. Ziyi menghela napas panjang saat akhirnya merasa rileks. Ia masih sedikit terguncang di dalam, meskipun penampilannya tampak tenang. Namun, Ziyi tahu bahwa ia tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kelemahan atau ia akan diserbu oleh kakak perempuannya dan He Huiyan sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun. Ziyi memiliki keuntungan karena dia mengenal baik gaya negosiasi kakak perempuannya maupun He Huiyan dan bagaimana mereka biasanya mengelola keuangan. Di sisi lain, Ziyi seperti selembar kertas kosong jika dibandingkan.
Meskipun dia memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melakukannya sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia bernegosiasi seperti ini. Mariposa berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Ziyi untuk memeluknya. Adikku yang manis, kau sudah membuat kakakmu marah jadi kau harus bertanggung jawab untuk menghiburku, katanya sambil merengek. Kau bukankah seharusnya kau sedang mengerjakan kontrak? Kata Ziyi sambil berusaha mendorong Mariposa, namun setelah beberapa kali gagal, ia memutuskan untuk menyerah dan menerima takdirnya. Baiklah, kita bisa pergi makan malam-malam ini asalkan kau melepaskanku sekarang juga. Kata Ziyi. Kalau begitu, aku akan menagihnya padamu. Mariposa menjawab sambil melepaskan Ziyi dan terkekeh pelan. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Izrod sambil membuka antarmuka sistemnya dan membuka jendela perdagangan. Beberapa saat kemudian, Izrod menerima peringatan dari sistem pada saat yang sama ketika ia menukarkan 600 pil 5 siklus dalam inventarisnya kepada Mariposa. Peringatan sistem, Anda telah menerima 25.000 koin emas dari pemain Mariposa. 25.000 koin emas. Dengan nilai tukar emas terhadap RMB saat ini sebesar 1:842, itu lebih dari pukul 18.000 RMB setelah biaya konversi dihapus. Ditambah dengan RMB yang sudah ada di rekening banknya, Izrod sekarang memiliki lebih dari 20 juta RMB atas namanya. Hanya dalam satu hari, Izrod berhasil menghasilkan beberapa ribu RMB hingga jutaan. Bagian terbaiknya adalah ini hanyalah awal dari apa yang telah direncanakannya. 3 hari lagi aku bisa membeli properti di dekat rumah lelang. Sampai saat itu, aku harus menyisihkan waktu untuk membuat beberapa pil lagi dan membuat persediaan yang cukup. Setelah menyelesaikan beberapa detail kecil dan memverifikasi semuanya, Izrod menandatangani kontrak yang dibuat oleh Mariposa dengan Ziyi mengawasinya. Kontrak yang ditandatangani dalam RML diproses oleh sistem ke dunia nyata dan mengikat secara hukum seperti kontrak resmi lainnya. Tentu saja, seperti halnya kontrak nyata, kontrak yang tidak masuk akal atau tidak dapat ditegakkan secara hukum dianggap batal demi hukum. Aku tak sabar untuk bekerja sama, Izrod. 3 hari ke depan akan sedikit sibuk, tapi aku akan memberitahumu setelah sisa pembayaranmu dilunasi, kata Mariposa. Saya juga menantikan kerja sama kita. Saya akan menunggu pesan Anda 3 hari dari sekarang. Sampai saat itu, saya akan memastikan bahwa ketentuan kontrak kita dipatuhi. Ucap Izrod dengan senyum riang di wajahnya saat ia berdiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Izrod dan Ziyi meninggalkan gedung bersama. Kau tahu, memberitahu lebih dulu akan lebih baik, kata Ziyi sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku punya firasat kau akan mampu mengatasinya, jawab Izrod. Tetap saja, apakah kamu tidak takut kalau aku diam-diam akan berpihak pada adikku sendiri dan memberinya beberapa keuntungan tambahan? Kata Ziyi sambil menyeringai. Jika kau melakukannya, aku hanya akan menyalahkan diriku sendiri karena menjadi penilai karakter yang buruk. Namun, aku yakin dengan kemampuanku untuk melihat warna asli seseorang. Kau bukan orang seperti itu, Ziyi. Aku tidak mudah memberikan kepercayaanku, tetapi dapat dikatakan bahwa kau telah mendapatkannya. Izrod berkata dengan suara tenang dan mantap. Kalau begitu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengkhianati kepercayaan itu. Ucap Ziyi sambil memalingkan wajahnya dari Izrod. 174 keluar secara paksa. Setelah berbincang sebentar, Ziyi memilih untuk kembali ke perpustakaan yang terletak di dalam istana Amaharpe. Masih banyak buku yang tersisa untuk dibacanya. Dia harus membaca sebanyak mungkin sebelum malam ini karena janji yang dibuatnya dengan kakak perempuannya. Dalam obrolan ringan mereka, Izrod mencoba menawarkan sejumlah emas kepada Ziyi sebagai komisi karena telah membantunya dalam negosiasi, tetapi dia menolaknya. Alasannya adalah bahwa dia sudah berutang padanya dan ini hanyalah cara kecil untuk membalas budinya. Tentu saja, Izrod tidak akan meneruskan masalah itu karena alasannya cukup beralasan. Namun, dia bukan tipe orang yang akan membiarkan orang yang membantunya tidak dihargai. Oleh karena itu, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan Ziyi menggunakan alasan yang sama lain kali. Izrod sempat mengunjungi rumah lelang tersebut untuk menukarkan 25.000 koin emas yang diterimanya dari Mariposa menjadi RMB. Belum lama ini ia mengunjungi rumah lelang tersebut dan nilai tukarnya masih 1:842.
Setelah biaya konversi dipotong dari 21.050.000 RMB, Izrot hanya memiliki 18.945.000 RMB. Jika ditambahkan dengan jumlah RMB yang diperoleh Izrot sebelumnya, kini ia memiliki 21.620.355 RMB di rekening banknya. Setelah selesai di rumah lelang, Izrot memutuskan untuk pergi ke Istana Amaharpe. Bukan karena dia ada urusan di sana, tetapi tempat itu adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi tanpa harus khawatir akan gangguan apapun. Salah satu pelayan NPC istana mengantarnya ke sebuah kamar di lantai pertama yang digunakan untuk menerima tamu. Tempat ini cocok. Izrot mengeluarkan total 4 item dari inventarisnya. Pedang badai, peti harta karun dunia sejati, dan 2 peti harta karun item langka. Nama, peti harta karun barang langka, Soulbound. Peringkat, langka. Penggunaan, berisi 1 item langka di dalamnya. Catatan khusus, barang ini terikat jiwa dan tidak dapat diperdagangkan atau dijual. Nama, peti harta karun dunia sejati, Soulbound. Peringkat, dunia sejati. Penggunaan, berisi 1 relik yang dilestarikan dari dunia nyata. Catatan khusus, barang ini terikat jiwa dan tidak dapat diperdagangkan atau dijual. Tepat saat Izrot hendak meninjau pedang badai, semua barangnya segera kembali ke inventarisnya. Peringatan sistem, peringatan. Perangkat pemutar mengalami gangguan pada fitur kontrol suhu dan pemantauan ventilasi. Izrot berkonsentrasi sejenak dan menyadari bahwa tubuhnya di dunia luar terasa hangat. Namun, perubahan itu sangat kecil sehingga dia tidak akan menyadarinya jika dia tidak mencarinya secara aktif. Ini karena tubuhnya jauh lebih tangguh dibandingkan dengan manusia biasa yang mengolah tubuh-tubuh emas surgawi. Peringatan sistem, kadar karbon monoksida pemain berada pada level kritis. Sistem mengabaikan, mengaktifkan lockout paksa untuk pemain Izrot. Protokol Alpha 5381 diaktifkan. Potensi bahaya, protokol Alpha 5095 diaktifkan. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Izrot sempat melakukan hal lain, karakternya lenyap dari RML. Peringatan sistem, pemain Izrot telah keluar. 1 jam yang lalu di dunia nyata di markas utama geng Dragonstone. Breaker, sebaiknya kau punya kabar baik untukku. Aku tidak ingin mendengar kabar baik. Seorang pria bertubuh besar dan bulat berbicara dari kursi yang terletak di belakang meja. Pria itu mengenakan setelan jas mahal dengan cincin emas di setiap jarinya. Dia tampak berusia 40-an atau 50-an, namun, orang akan kesulitan membedakan lemak dari kerutan di tubuhnya. Rambutnya disisir ke belakang dan berwarna hitam dengan garis-garis abu-abu. Saat itu, dia memiliki ekspresi yang kejam dan marah di wajahnya. Ia masih dalam suasana hati yang buruk setelah menerima berita bahwa seseorang berani menyerang salah satu tempat persembunyiannya. Apakah mereka sudah tidak punya keinginan untuk hidup lagi? Bos Marian, aku menemukan petunjuk. Setelah menyelidiki sedikit dan menanyai orang-orang bodoh yang tidak kompeten itu, aku berhasil menemukan sesuatu yang cukup menarik. Kata Breaker, dia adalah pria yang sangat tampan berusia 30-an dengan tubuh yang ramping namun bugar, rambut pirang yang terawat rapi, dan mata biru muda yang tajam. Orang-orang bodoh itu merusak rute perdagangan kita di daerah itu. Sekarang, bahkan jika anak buah di departemen itu ingin menutupinya, itu tidak akan mungkin. Kita harus menemukan cara untuk mengembalikan rute itu ke jalur semula secepat mungkin atau kita berisiko kehilangan jutaan dolar. Katakan padaku, siapa yang berada di balik semua ini? Apakah Bones dan orang-orangnya? Kata Marian. Tidak, itu hal pertama yang kupastikan. Tidak ada pergerakan dari Bones dan orang-orangnya yang menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam hal ini. Malah, pergerakan di balik seluruh situasi ini aneh. Tidak peduli berapa banyak orang yang kutanyai, pada akhirnya, mereka mengatakan bahwa itu hanya satu orang. Breaker menjelaskan. Ya, aku pernah mendengar tentangnya. Mereka sudah memanggilnya Phantom Reaper. Sungguh lelucon. Marian meraih gelas minum yang diletakkan di atas mejanya dan melemparkannya ke arah Breaker. Breaker tidak bergerak untuk mencoba menghindarinya saat kaca itu menghantam tanah di sebelahnya dan pecah. Ia kemudian menjentikkan jarinya saat salah satu pelayan bergegas membersihkan kekacauan itu. Adegan ini bukanlah hal yang aneh saat Marian sedang marah sehingga Breaker sudah terbiasa menghadapinya. Saya juga percaya bahwa agak tidak masuk akal jika satu orang saja yang menyebabkan begitu banyak kerusakan.
Namun, ketika semua hal lain tidak memiliki bukti untuk mendukungnya, kita harus mempercayai apapun yang tersisa, tidak peduli seberapa tidak mungkinnya, sebagai kebenaran. Itulah sebabnya apa yang akan saya katakan selanjutnya mungkin tampak sedikit gila, kata Breaker. Gila, berhenti membuang-buang waktuku, Breaker. Kau punya nama atau tidak? Marian bertanya karena ia mulai tidak sabar dengan ocehan Breaker yang tak ada habisnya. Ya, peluangnya memang kecil, tetapi meskipun kita salah, tidak ada harga yang harus dibayar untuk itu. Aku punya cara untuk memverifikasi informasi dan mungkin memancing si Phantom Reaper itu ke arah kita. Jawab Breaker. Kalau begitu, lakukan apapun yang harus kau lakukan. Aku tidak peduli jika kau harus menghancurkan kota ini sepotong demi sepotong. Aku ingin siapapun yang ada di balik ini membayarnya, kata Marian dengan ekspresi muram. Dimengerti. Breaker membungkuk sedikit tanda hormat sebelum berbalik untuk meninggalkan ruangan. Rayleigh, kamu boleh pergi setelah menghabiskan meja terakhir. Seorang wanita berteriak dari seberang restoran. Ya, jawab Rayleigh sambil bergerak cepat untuk menyelesaikan tugasnya yang tersisa. Dia telah menepati janjinya kepada Izrod dan berhenti dari dua pekerjaannya. Sekarang, dia hanya punya satu pekerjaan dan bekerja dengan jam kerja normal. Sudah lama sekali Rayleigh tidak punya waktu luang untuk dirinya sendiri sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa dengan waktu luangnya. Ia merasa lebih berenergi, lebih segar, dan hanya dengan melihatnya saja, orang akan merasa bagai diterpa ombak menyegarkan. Hei, apakah kamu memperhatikan bagaimana Rayleigh lebih sering tersenyum akhir-akhir ini? Salah satu karyawan restoran itu bertanya. Benarkah? Aku tidak menyadarinya. Karyawan lainnya menanggapi dengan nada sarkastis. Mungkin dia akhirnya mendapatkan seorang pria dalam hidupnya, kata karyawan pertama. Itu pasti akan menjela. Saat karyawan lainnya menanggapi, dia mendengar suara keras berteriak dari belakangnya. Hei, berhentilah bermalas-malasan dan kembali bekerja. Aku tidak membayarmu untuk bermalas-malasan. Manajer restoran, Benson, berteriak saat para karyawan bergegas kembali bekerja sambil tertawa kecil. Rayleigh, kemarilah sebentar, kata Benson. Ya, ikut. Rayleigh membungkuk sopan kepada para pelanggan di meja itu sambil berpamitan dan pergi untuk melihat apa yang diinginkan Benson. Apakah ada yang perlu saya lakukan, manajer Benson? Tanya Rayleigh. Tidak, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya tahu bahwa terkadang saya bisa bersikap sedikit keras kepada Anda, tetapi itu hanya karena saya harus mengutamakan kepentingan restoran di atas segalanya. Namun, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu tentang kerja keras Anda di tempat ini. Benson berkata sambil mengeluarkan sebuah amplop. Ia kemudian melanjutkan, ini dari pemilik tempat ini. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi jumlah pelanggan yang kembali ke tempat ini karena layanan Anda yang luar biasa sungguh luar biasa. Sebagai tanda terima kasih, pemilik meminta saya untuk mengantarkan ini ke tangan Anda. Rayleigh berkedip beberapa kali sebelum melihat ke arah amplop dan menerimanya ke tangannya. Silakan, buka saja, kata Benson dengan senyum langka di wajahnya. Rayleigh mengangguk saat membuka amplop itu. Ia sedikit tersentak kaget saat menemukan apa yang ada di dalam amplop itu. Gaji 2 hari dengan bonus kecil. Saya sudah mengatur ulang jadwal untuk 2 shift berikutnya, jadi nikmatilah waktu istirahat Anda, kata Benson sebelum kembali mengerjakan tugas lainnya. Rayleigh masih dalam kondisi tidak percaya. Tampaknya akhir-akhir ini, seluruh hidupnya perlahan berubah 180 derajat. Akhirnya, keadaan mulai membaik dan dia bisa melihat jalan yang sebenarnya di depannya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Terima kasih, kata Rayleigh sambil membungkuk sopan. Ia segera menyeka air mata bahagia yang hampir jatuh dari matanya. Setelah berganti pakaian kerja dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Rayleigh mulai berjalan pulang. Libur 2 hari, aku penasaran apakah Jin ingin pergi ke suatu tempat. Rayleigh bergumam sendiri sambil berjalan. Terakhir kali dia libur adalah saat Jin dirawat di rumah sakit. Namun, dia bertanya-tanya apakah mungkin untuk menjauhkan Jin dari permainan videonya itu. Namun, Rayleigh tampak bertekad. Dia pasti akan menemukan cara untuk menghabiskan waktu bersama Jin selama waktu senggang ini. Beberapa saat kemudian,
Riley masuk ke apartemennya dan hal pertama yang dilakukannya adalah mengetuk pintu kamar Jin pelan sebelum membukanya. Dia melihat Jin berbaring dengan tenang di tempat tidurnya dengan headset realitas virtual saat senyum mengembang di wajahnya. Karena tidak ingin mengganggunya, dia menutup pintu dengan lembut dan pergi ke kamarnya. Setelah mandi dan bersiap, Riley mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur sambil memejamkan mata. Sebelum ia menyadarinya, ia telah tertidur lelap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia telah benar-benar melepaskan kekhawatirannya. Namun tanpa sepengetahuan Riley, ada dua sosok yang tengah mengamati area apartemennya. "Hei, apa kau yakin dengan orang ini?" Salah satu sosok itu berkata ketika melihat lampu di apartemen itu padam. "Apakah kau ingin tetap menjadi antek yang sederhana selamanya?" "Aku tidak mau. Kau boleh mengalah, tapi jangan harap aku akan membagi pujian itu denganmu," kata sosok yang lain. Sosok pertama tampak gelisah, namun, dia segera menganggukkan kepalanya tanda dia memutuskan untuk tetap melewatinya. Kedua tokoh itu menunggu sekitar 45 menit sebelum akhirnya bergerak. "Ayo pergi," sosok kedua berkata sambil memeriksa keadaan sekitar. Setelah melihat tidak ada seorang pun di sekitar, ia bergerak menuju apartemen. Ketika sampai di pintu depan, ia mengeluarkan beberapa alat pembobol kunci dari tasnya dan mulai bekerja. Hanya butuh beberapa saat untuk membuka pintu. Kedua sosok itu mengintip ke dalam apartemen saat mereka perlahan membuka pintu dan mendapati tidak ada seorang pun di sana karena suasana benar-benar sunyi. "Lakukan dengan tenang," sosok kedua berkata sementara sosok pertama mengangguk dan mengeluarkan tas dari punggungnya. Saat ia meletakkannya dengan lembut di lantai, tas itu terbuka dan terlihat wadah cat. Namun, bau yang kuat memenuhi udara saat ia membuka tutup wadah cat. Di dalam wadah itu bukan cat seperti yang diduga, melainkan cairan berbau busuk. Itu bensin. 175 dibakar dan dihanyutkan. Breaker sedang berbicara dengan seseorang di ponselnya saat diantar berkeliling di bagian belakang mobil mewah. Dia segera melepaskan ponsel dari telinganya dan meletakkannya di sampingnya. "Panggilan bisnis?" tanya seorang pria yang duduk di seberang Breaker. "Tampaknya mereka berdua mampu menyelesaikan tugas tanpa kesulitan," jawab Breaker. "Oh, harus kukatakan, aku heran kau berhasil menemukan informasi secepat itu lagi. Yah, kurasa itu sebabnya kau berada di posisimu saat ini. Maukah kau memberitahuku bagaimana kau melakukannya?" Pria itu berkata dengan seringai puas di wajahnya. "Bukan rahasia besar. Jika Anda mengenal orang yang tepat dan cara mendelegasikan tugas dengan benar, segalanya menjadi mungkin. Namun, yang terpenting adalah memiliki teman di tempat yang tidak dapat Anda bayangkan. Pada akhirnya, jika Anda mengenal orang yang tepat, Anda akan menjadi orang yang tepat," kata Breaker sambil menatap keluar jendela mobilnya. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Hiruplah, hiruplah. Bau apa ini? Pikir Riley sambil membuka matanya perlahan. Ia masih dalam kondisi mengantuk dan pandangannya masih sedikit kabur karena baru saja bangun. Apakah aku membiarkan lampunya menyala? Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Riley saat melihat semburat cahaya jingga kemerahan menyelinap masuk dari bawah pintunya. Riley tiba-tiba mulai batuk tak terkendali dan saat itulah dia tersadar dari keadaan linglung dan mengantuk serta duduk di tempat tidurnya. "Asap," kata Riley saat menyadari asap hitam mengepul dari balik pintu. Saat kesadaran mulai merasukinya dan dia kini sepenuhnya menyadari keadaan di sekitarnya, Riley menyadari bahwa tubuhnya basah oleh keringat. Selain itu, seluruh rumah terasa seolah-olah seseorang menyalakan pemanas di tengah musim panas. Ketika dia mendengar suara berderak pelan yang datang dari balik pintunya, dia merasa jantungnya berdebar kencang. "Api! Jin!" Riley segera bangkit dari tempat tidurnya dan bergegas menuju pintu kamarnya saat batuknya semakin parah. Terakhir kali dia memeriksa, Jin masih berbaring di tempat tidurnya sambil memainkan video game itu. Jika memang begitu, maka dia dalam bahaya. Riley meraih gagang pintunya tetapi segera menyesali keputusannya karena dia merasakan sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Riley langsung melepaskan tangannya dari kenop pintu karena tangannya terus bergetar karena rasa sakit. Orang bisa melihat bahwa kulit di telapak tangannya telah terbakar karena panas yang menumpuk di kenop pintu. Namun, Riley menggigit bibirnya dan meraih gagang pintu lagi,
Tetapi kali ini dia tidak melepaskannya dan membuka pintu sambil menahan rasa sakit. Dia ingin menangis, tetapi ketika dia memikirkan jin yang dalam bahaya, semua hal lain terabaikan saat dia berjuang melewatinya. Ketika pintu terbuka, gelombang panas yang hebat menyerbu ke arah Rayleigh saat dia menggerakkan lengannya ke atas secara naluriah untuk melindungi dirinya dan sedikit menjauh. Api berhasil membakar beberapa helai rambut di alisnya dan sedikit membakar lengannya yang dia gunakan untuk melindungi dirinya, namun, itu tidak menyebabkan kerusakan serius. Saat Rayleigh memasuki lorong, dia hampir tidak bisa melihat apapun di depannya karena asap dan api menyebar kemana-mana. Pikirannya berpacu saat dia mengunci pandangannya ke pintu kamar Izroth yang terletak di ujung lorong. Rayleigh merasa paru-parunya hampir kolaps karena ia menjadi sangat sulit bernapas. Ia menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya saat ia berjalan hati-hati menyusuri lorong. Ia segera sampai di depan dinding api yang tidak ada jalan keluarnya. Satu-satunya cara baginya untuk sampai ke sisi lain adalah dengan melewatinya. Jin, Rayleigh tidak pernah merasa begitu takut dan cemas dalam hidupnya. Tubuhnya terasa lemah dan otaknya menyuruhnya untuk lari dan menyerah saja. Namun, ada satu hal yang membuatnya terus maju tanpa ragu atau menyesal. Bagaimana dia bisa terus hidup di dunia tanpa putranya, Jin? Rayleigh melompati tembok api dan saat melakukannya, dia menjerit keras. Saat tubuhnya melewati tembok api, kulit Rayleigh yang tadinya putih bersih penuh dengan bekas luka bakar. Beberapa di antaranya dangkal, namun, ada beberapa tempat yang pasti akan meninggalkan bekas luka. Bagian bawah rambutnya juga terbakar, tetapi baginya, semua itu sepadan. Karena campuran antara tingkat rasa sakit yang hebat dan menghirup asap dari api, Rayleigh merasa kesadarannya perlahan menghilang. Aku tidak bisa, belum. Rayleigh berjalan lamban menuju pintu kamar jin sambil terbatuk-batuk hebat. Wajahnya yang cantik ini tertutup jelaga dari api saat ia berlutut dan jatuh ke lantai di depan pintu kamar Izroth. Ia meraih kenop pintu yang mengarah ke kamar jin, tetapi tubuhnya terus melawannya di setiap belokan. Minggir, tolong. Aku mohon kau harus pindah. Pikir Rayleigh dalam hati saat air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia merasa seolah-olah hatinya akan hancur berkeping-keping. Ia merasakan detak jantungnya semakin cepat dan dunia di sekitarnya menjadi sunyi. Yang dapat didengarnya sekarang hanyalah suara jantungnya sendiri yang berdetak kencang. Rayleigh dapat merasakan dadanya sesak saat jari-jarinya menyentuh gagang pintu yang mengarah ke kamar jin sebelum ia kehilangan seluruh tenaga dalam tubuhnya dan lengannya terjatuh. Jin, maafkan aku, maaf. Rayleigh hanya bisa terus menggumamkan kata maaf saat ia merasakan sesuatu dalam benaknya tersentak. Ia perlahan mulai kehilangan kesadaran saat ia tetap tak bergerak di lantai. Pikirannya perlahan bercampur aduk saat ia benar-benar kehilangan kesadaran. Api di apartemen itu terus membakar dan melahap semua yang ada dalam pandangannya. Tubuhku dipenuhi kotoran. Ada banyak asap di dalam ruangan ini. Jin baru saja dipaksa keluar dari RML ketika ia menyadari bahwa beberapa kotoran telah masuk ke dalam tubuhnya. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena fisik tubuh emas surgawinya lebih dari mampu mengeluarkan kotoran yang menumpuk. Api. Jin segera menyadari sumber asap itu berasal dari api yang menyala di luar pintu kamarnya. Berdebar. Tiba-tiba dia mendengar suara benda jatuh ke lantai. Kedengarannya seperti seseorang jatuh tanpa kendali. Jika itu benar-benar seseorang yang jatuh, maka kemungkinan besar itu adalah orangnya. Jin segera melompat dari tempat tidurnya dan bergegas menuju pintu. Saat membukanya, ia disambut oleh gelombang panas yang hebat. Namun, ia tidak terpengaruh olehnya saat ia menyaksikan seluruh apartemen dilalap api. Ketika dia menunduk, dia melihat Rayleigh yang terluka tergeletak di lantai dengan bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Telapak tangannya yang dulu lembut kini memerah karena sebagian dagingnya terkelupas karena api. Dari penampilannya saat ini, Jin tahu bahwa dia pasti bergegas menuju kamarnya tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Tanpa berpikir dua kali, ia mengangkat Rayleigh dan segera bergerak menuju pintu depan. Ia tidak repot-repot membuka pintu saat ia mengangkat kakinya dan menghantamkannya ke pintu hingga terlepas dari engselnya. Saat ia melakukannya dan melewati pintu itu dalam satu tarikan napas, ia melihat sepotong logam kecil melayang di depan matanya. Dilihat dari lintasan yang dilaluinya, juga cara dia menendang pintu hingga jatuh, potongan logam itu seharusnya berasal dari sudut atas pintu. Namun,
Menurut ingatannya, potongan seperti itu belum pernah ditempatkan di sana sebelumnya. Dari bentuknya saja, kegunaannya sudah jelas. Benda itu dimaksudkan untuk menutup pintu dan menghalangi orang yang ingin keluar untuk melarikan diri. Ada kilatan menakutkan yang melintas di mata Jin saat dia berhasil meninggalkan gedung apartemen. Dari jalan, terlihat kepulan asap hitam dan cahaya api. Di kejauhan, suara sirene terdengar saat mobil pemadam kebakaran dan mobil polisi mendekati rumah tersebut. Ada orang-orang di luar sana yang mengambil gambar dengan ponsel dan berbicara satu sama lain. Penghuni apartemen lainnya sudah dievakuasi. Seharusnya tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam dan jika ada, mereka seharusnya tidak dapat melarikan diri dari kobaran api yang hebat dari bawah. Mengapa alarm kebakaran atau sistem penyiram tidak berbunyi? Salah satu penyewa mengeluh kepada manajer. Orang bisa tahu bahwa dia sangat marah. Kami baru saja melakukan uji coba kebakaran minggu lalu. Semuanya seharusnya berjalan dengan baik. Manajer gedung mencoba menjelaskan, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa yang salah. Ketika mereka melihat seseorang keluar dari gedung yang terbakar, mereka terkejut. Namun, sebelum mereka sempat menolong, pemuda yang menggendong seorang wanita sudah berada di jarak yang aman. Cepat, mereka belum pernah melihat seseorang bergerak secepat itu dalam hidup mereka dari satu titik ke titik lainnya. Ketika Jin sudah cukup jauh dari gedung apartemen, ia mendekatkan telinganya ke mulut Rayleigh dan kemudian ke dadanya. Beberapa detik kemudian, ekspresi muram muncul di wajahnya. Rayleigh tidak hanya tidak bernapas, tetapi jantungnya juga berhenti berdetak. Jin segera menggerakkan jarinya dan menekan beberapa titik akupuntur. Tak lama kemudian, asap hitam mengepul dari tubuh Rayleigh melalui pori-pori kulitnya. Namun, meskipun Izrod berhasil memperbaiki satu masalah, masalah lain masih ada. Rayleigh menderita luka bakar parah dan kondisi mentalnya tidak dalam kondisi baik. Selain itu, meskipun ia telah membersihkan asap hitam dari tubuhnya, detak jantungnya tetap tidak berubah. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Jin memejamkan matanya untuk berkonsentrasi saat sebuah bola putih bersih kecil seukuran kelereng terbentuk di ujung jarinya. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak mampu melihat bola itu karena apa adanya, sebuah jiwa. Lebih tepatnya, itu adalah bagian dari jiwanya sendiri. Setelah bola itu muncul di ujung jarinya, aliran darah kecil terlihat menetes dari sisi mulut Izrod. Meskipun ia membuatnya tampak sederhana, mematahkan sebagian jiwa seseorang sama seperti merobek anggota tubuh sendiri, hanya saja rasa sakitnya ribuan kali lebih besar. Akan tetapi, ia membuat janji penting yang tidak ingin ia ingkari, berapapun harga yang harus ia bayar. Menghapus sebagian jiwaku sendiri ternyata lebih sulit daripada yang kukira dengan tingkat kekuatanku saat ini. Aku harus bertindak cepat. Kerumunan orang berkumpul di sekitar Jin dan Rayleigh, tetapi tetap menjaga jarak. Banyak dari mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka merasa kasihan pada pemuda dan wanita itu, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bantuan sedang dalam perjalanan, anak muda. Jangan khawatir, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Salah satu orang di kerumunan itu berkata mencoba memberi harapan kepada Jin. Jin dengan lembut menekan ujung jarinya ke dahi Rayleigh. Bola di ujung jarinya terbenam ke dalam kepala Rayleigh saat gelombang energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia kemudian menekan beberapa titik akupuntur lagi dan mengendalikan aliran energi di dalam tubuh Rayleigh. Jika dia tidak berhati-hati, aliran energi yang tiba-tiba dari jiwanya dapat mencabik-cabik tubuhnya. Rayleigh tetap tidak bergerak saat bantuan akhirnya tiba di lokasi kejadian. Ketika salah satu petugas pemadam kebakaran melihat kerumunan dan menyadari ada seorang pria muda dan seorang wanita yang tampaknya terluka oleh api, ia pun menghampiri mereka. Ketika petugas pemadam kebakaran melihat wanita itu, ia sudah tahu bahwa sudah terlambat baginya. Namun, tugasnya tetap memastikan tidak ada yang terlewat. Anak muda, coba aku lihat, petugas pemadam kebakaran hendak menyentuh bahu Jin, namun, dia merasakan tekanan yang luar biasa membebani dirinya. Jangan ikut campur, Jin berkata dengan nada dingin saat petugas pemadam kebakaran itu terhuyung mundur. Bukannya Jin punya masalah dengannya, tetapi dia tidak bisa membiarkan seseorang ikut campur pada tahap yang sangat sensitif dalam proses tersebut. Jin mengernyitkan dahinya saat energi itu terus mengalir melalui tubuh Rayleigh, namun, tetap saja tidak ada respon dan denyut nadinya terus melemah. Akhirnya,
Seluruh energi dalam tubuh Rayleigh perlahan memudar. Selanjutnya bab 176 nasib Rayleigh.